Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam Refleksi Gema. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami kembali boleh diberi kesempatan untuk menenangkan diri, belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami setiap hari dituntun oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Biarlah urapan daripada Allah sendiri memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Surat Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini cukup jelas mau memberikan penjelasan dan gambaran kepada kita betapa dosa manusia tidak dapat diselamatkan oleh dirinya sendiri. Jadi di sini digambarkan bahwa dosa kita umat manusia ketika Adam, karena satu orang, Adam, dia jatuh di dalam dosa sehingga seluruh generasi ini kemudian jatuh di dalam dosa, maka Allah merancangkan satu karya yang ajaib, satu karya yang betul-betul ini menjadi inisiasi, ini menjadi inisiatif Allah dengan datangnya, dengan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan dosa dari semua orang ini kemudian diselamatkan melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh keberadaan kita, bahkan ketika dalam keadaan yang sangat baik sekalipun, dalam keadaan kita melayani, kita memberikan begitu banyak support bagi pekerjaan Tuhan, kita sangat total di dalam pelayanan kita bagi Tuhan, itu ternyata tidak cukup Bapak Ibu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kita menjadi orang yang sangat baik di mata begitu banyak orang. Kita menjadi orang yang sangat dermawan, kita menjadi orang yang penuh perhatian. Ternyata itu pun tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita. Lalu gimana caranya? Kita tidak punya jalan lain. Ada Bapak Ibu, firman Tuhan ini baru memberitahukan kepada kita bahwa jalan satu-satunya agar supaya kita ini bisa selamat, kita manusia yang telah berdosa ini, kita membutuhkan penyelamat. Ya, kita membutuhkan penyelamat. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Bukankah Yesus Kristus juga manusia sama seperti kita? Betul, tapi ingat, Yesus dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Karena hanya dengan cara demikian, baru kemudian Yesus bisa menyelamatkan kita. Karena Allah merancangkan satu karya yang agung, manusia telah berdosa. Untuk itu harus ada pengganti. Harus ada satu pribadi yang mengambil posisi sama seperti kita manusia. Lalu kemudian dia menggantikan kita. Dia memposisikan diri sebagai manusia yang berdosa. Agar supaya
semua umat yang berdosa ini, semua manusia yang telah jatuh dalam dosa ini bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Karena semua manusia membutuhkan juru selamat. Cara satu-satunya, kita membutuhkan manusia yang tanpa dosa, yang tanpa cacat. Manusia yang suci dan kudus. Siapa dia? Yesus. Yesus, dia dilahirkan di dalam kesucian. Dia tidak melalui seperti kita pada umumnya, lewat hubungan suami istri, lalu kemudian melahirkan seorang anak. Tetapi Yesus dilahirkan di dalam kesucian melalui perawan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dalam kondisi, di dalam keadaan seperti inilah, dia menjadi satu-satunya pribadi yang memenuhi persyaratan untuk menyelamatkan kita manusia. Dan untuk itulah Allah merancangkan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi jawaban. Ini menjadi satu pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Karena ketika kita membutuhkan, ketika kita mendapatkan penyelamat, maka selesai seluruh persoalan hidup kita. Natal mengajarkan kita bahwa bukan lagi hal yang bukan lagi yang terlalu penting adalah perayaan yang meriah, kostum yang menarik, hadiah yang indah. Bukan lagi. Semua itu menjadi hal yang tidak penting. Tapi yang paling penting adalah pemberitaan akan datangnya keselamatan itu, datangnya sang juru selamat itu, datangnya sang penyelamat itu. Dan itu adalah berita yang perlu kita dengungkan, yang perlu kita kumandangkan di Natal tahun ini. Sehingga ini menjadi pengharapan, menjadi berita yang sangat menguatkan bagi setiap kita di saat-saat yang cukup sulit yang kita lalui. Bapak Ibu, jikalau kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, kita membutuhkan penyelamat. Apakah Bapak Ibu sudah percaya sungguh-sungguh kepada Sang Penyelamat itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir, yang sebentar lagi kita akan peringati? Biarlah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, yang betul-betul datang kepada setiap orang seperti saya dan saudara, yaitu orang-orang yang berdosa. Kita membutuhkan penyelamat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau begitu peduli dan mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau datang dengan seluruh kehinaan-Mu, agar supaya kami manusia yang hina ini, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami, ketika kami memasuki masa-masa Advent, sebelum kami memasuki untuk memperingati kelahiran-Mu, biarlah ini menjadi perenungan kami, refleksi kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh lekat, dekat, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.